Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, dengan yang pertama itu ada Alfani Maulida Kamal dengan ujung NPM 084, yang kedua ada Ali Oktaviani dengan ujung NPM 085, yang ketiga ada Alfira Anggreni dengan ujung NPM 088, yang keempat ada Tri Sulistiawati dengan ujung NPM 178, dan yang terakhir ada Resti Nuraini dengan ujung NPM 186. Di sini kami mengambil data dari file ibunya. Yang pertama itu ada X1 kualitas layanan, X2 tarif, X3 diskon, X4 iklan. Lalu ada Y atau variabel dependennya yaitu keputusan memasang telepon. Di sini kita mengcopy terlebih dahulu semua datanya, lalu kita pindahkan ke SPSS. Di sini kita masuk terlebih dahulu ke variabel view, karena tadi ada 4 variabel independen dan 1 variabel dependen, maka kita tulis X1, X2, X3, X4, dan Y. Lalu di label kita masukkan nama-nama variabelnya. Yang pertama X1 ada kualitas layanan. Yang kedua ada tarif. Yang ketiga ada iklan. Yang ketiga ada diskon, maaf. Yang keempat ada iklan. Dan variabel Y keputusan memasang telepon. Lalu kita kembali lagi ke data view dan kita paste variabel yang tadi kita copy. Jika sudah seperti ini, maka kita klik Analyze. Lalu kita pilih Regression. Dan kita pilih Linear. Lalu kita pilih variabel dependennya, kita pindahin ke sini. Dan semua variabel independennya kita pindahkan ke sini. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada rumusan hipotesisnya. Yang pertama, H1, terdapat pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan memasang telepon. H2-nya terdapat pengaruh tarif terhadap keputusan memasang telepon. H3-nya yaitu terdapat pengaruh diskon terhadap keputusan memasang telepon. H4-nya terdapat pengaruh iklan terhadap keputusan memasang telepon. H5-nya terdapat pengaruh kualitas layanan, tarif, diskon, iklan terhadap keputusan memasang telepon. Di sini kita mencari terlebih dahulu uji T-nya. Uji T dapat dilihat di tabel koefisien. Yang pertama-tama itu kita harus menghitung T-tabelnya. T-tabel itu rumusnya T alfa dibagi 2, lalu N dikurang K dikurang 1. Di sini T-nya alfanya itu 0,5, kita bagi 2 jadi 0,025. Lalu N adalah jumlah semua variabel. Karena jumlah semua variabel kita itu 41, lalu kita kurang K. K adalah jumlah variabel X. Karena semua variabel X yaitu 4, jadi 41 dikurang 4 maka 37, dan dikurang 1 jadi 36. Jadi hasilnya 2,029. 2,029 ini terdapat dari T-tabel. Lalu kita mengetahui bahwa H1 bahwa H1 diketahui nilai SIK untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,181. Terdapat dari sini 0,181 lebih besar dari 0,05. Dan nilai T hitung 1,363, dari sini 1,363 lebih kecil dari 2,029. 2,029 terdapat dari T-tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Lalu hipotesis yang kedua, diketahui nilai SIK untuk pengaruh X2 terdapat Y adalah sebesar 0,257. 0,257 terdapat dari sini lebih besar dari 0,05, dan nilai T hitung 1,151 lebih kecil dari 2,029 yang terdapat dari sini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh terhadap X2 terhadap Y.
Lalu hipotesis yang ketiga, diketahui nilai sig untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar 0,785 yang kita ambil dari sini, lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 0,275 kita ambil dari sini, lebih kecil dari 2,029 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X3 terhadap Y. Lalu yang terakhir ada H4, diketahui nilai sig untuk pengaruh X4 terhadap Y adalah sebesar 0,728 yang kita ambil dari sini, lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 0,350 lebih kecil dari 2,029. 0,350 kita ambil dari tes ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X4 terhadap Y. Lalu kita menghitung uji F. Sama seperti uji T, sebelum kita ke uji F, kita menghitung F tabel terlebih dahulu dengan rumus F K bagi N kurang K. Lalu F4-nya kita dapat dari jumlah variabel, 37 kita dapat dari N itu 41 dikurang 4, jadi 37. Lalu kita dapatkan 2,63 ini dari F tabel. Nah, jika sudah, maka berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh X1, X2, X3, dan X4 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,042. Kita lihat dari sini, lebih besar daripada 0,05 dan nilai F itu 2,767 yang kita dapat dari sini, lebih besar dari F tabel 2,63 yang tadi kita dapat dari sini, sehingga dapat disimpulkan bahwa H5 diterima yang berarti terdapat pengaruh variabel X atau kualitas layanan, tarif, diskon iklan terhadap variabel Y atau keputusan memasang telepon. Lalu yang ketiga ada uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi itu dilihat dari tabel model sumerik. Sebentar. Nah, di sini berdasarkan output di atas diketahui nilai R² sebesar 0,235 di sini dari tabel R². Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1, X2, X3, dan X4 atau kualitas layanan, tarif, diskon iklan secara simultan terhadap keputusan memasang telepon adalah sebesar 23,5% yang kita dapat dari R² ini. Lalu di sini kita dapat menyimpulkan bahwa model regresinya itu yaitu 4Y duga sama dengan 4,452 plus 0,208 plus 0,227 plus 0,038 plus 0,053 yang kita ambil dari tabel koefisien atau B ini. Nah, bisa kita simpulkan bahwa asumsi ujinya itu nilainya positif semua. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.